Pada tahun 2018, di sebuah acara kenaikan pangkat perusahaan, seorang programmer yang bernama Pan Seng kecewa terhadap keputusan CEO perusahaan yang mana mereka malah mengangkat karyawan baru untuk menjadi direktur. Atas hal itulah Seng yang sakit hati dan tadinya berharap bahwa dialah yang akan menjadi direktur langsung mengundurkan diri. Diketahui Pan Seng merupakan lulusan terbaik dari sekolahnya dulu. Gak hanya itu aja, ternyata Pan Seng merupakan seorang ahli dalam membuat situs juga peretasan. Hingga di suatu hari Pan Seng yang nganggur mendapat sebuah panggilan dari perusahaan game online. Singkat cerita, dalam pesawat Pan Seng dan calon karyawan baru lain diberi arahan singkat oleh senior mereka yang bernamaan. Secara gak disangka, berkat keahliannya itu, Pan Seng yang telah meretas ponsel mereka bisa tahu identitas karyawan baru lain. 不用，拍在你手机就可以了。待会儿办转机。好的，谢谢。谢谢。骗子，别理他们。走走走，跟我走。Get off。 Dikarenakan perjalanan mereka menuju Kamboja cukup jauh dan harus transit selama 10 jam, An menyuruh Seng dan yang lain untuk bersenang-senang menikmati suasana selagi beristirahat. Entah ini di mana saya enggak ngerti karena dalam film kurang jelas. Yang pasti mah udah di Kamboja deh kayaknya. Kemudian tiba-tiba saat Seng dan yang lain berjalan-jalan dan melihat ciwi-ciwi cantik secara mengejutkan, sekelompok preman tiba-tiba datang dan langsung menculik mereka. 你们想要的东西啊，在外面老老实实工作肯定得不到。 Beberapa waktu kemudian, setibanya di lokasi, Seng dan yang lain disambut oleh seseorang yang tampaknya bos di sana yang bernama Lu. Pada kesempatan itu, Lu meminta maaf pada mereka karena An dan anak buahnya telah membuat Pan Seng dan yang lain babak belur. Oh, ternyata si An kerja sama Lu dan gak mau menunggu lama, Lu kemudian mengajak mereka berkeliling. 底薪8000块，飞机上午3，也叫狗推，他们负责聊天进货。 Pertama-tama mereka diperlihatkan ratusan pegawai Lu yang mengelola situs judi online atau ya yang sering kita kenal dengan situs slot gacor. Aduh, sebagian dari mereka merupakan orang-orang yang sering menghubungi para korban dengan iming-iming akan mendapat keuntungan besar. 好，这些都是提醒，也叫狗推。 Setelah menjelaskan semua, mereka kemudian diajak Lu ke ruangan keamanan internet yang mana tempat itu hanya diisi orang-orang pintar yang paham bahasa pemrograman. Orang-orang di ruangan itu digaji senilai 30.000 yen, berbeda jauh dengan orang-orang yang di bawah tadi yang hanya digaji 8.000 yen. Pada kesempatan itu juga Lu mengatakan kalau semua pegawainya dilarang menggunakan ponsel atau gadget mobile lainnya. 万块钱，业绩好还有提成。 Dengan sebuah akses khusus, mereka juga diperlihatkan tempat lain yang ternyata adalah sebuah tempat host atau bandar judi online. Tempat itu diisi para wanita cantik seksoi yang dapat membimbing para korban memainkan permainan poker, roulette, bakarat, dan permainan judi lain. 只有你们想不到的，连我们做不了。 Setelah melihat-lihat, Seng yang gak terima jika dia ternyata akan dipekerjakan menjadi penipu mencoba untuk melarikan diri. Melihat perbuatan Seng yang gak sopan, An langsung menghentikan Seng saat itu juga. Di sore harinya, sebagian pekerja termasuk Seng diantar menggunakan sebuah bus ke tempat peristirahatan atau semacam barak gitu. Alih-alih mendapatkan tempat yang layak untuk tidur, mereka semua ternyata diberi sebuah tempat yang lebih pantas disebut gudang untuk mereka beristirahat. Gak lama kemudian An datang menghampiri Seng menyuruhnya agar mengabari keluarga dan berkata jika dia baik-baik aja. Setelah itu An kemudian menyeret salah satu anak buahnya yang telah berani kabur untuk diberi pelajaran.
人家有军队，荷枪实弹，你死心吧！服务器在菲律宾、柬埔寨。 12 jam kemudian mereka akan memulai pekerjaan. Seng dihampiri oleh orang kepercayaan Lu yang kita sebut aja Yanto lah ya sesuai request. Aduh, pada kesempatan itu Yanto menyuruh Seng untuk mengurai data web, tetapi melihat Seng malah nggak mendengar perkataannya, Yanto langsung menjewer Seng membuat telinganya hampir putus. Hi. 会不会？ Beruntung sebelum telinga Seng terputus, Lu datang tepat waktu meminta Yanto untuk lebih sopan agar Seng mau menuruti perintahnya. Mendengar hal itu tentu aja Seng yang ketakutan segera melaksanakan tugasnya. Terlihat dengan jelas Seng dan yang lain membuat sebuah iklan judi online mereka agar bisa muncul di berbagai web. Sampai-sampai mereka bisa mendapatkan hasil dari penyebaran iklan atau promosi yang mereka lakukan. Gak mau hidupnya membusuk di tempat itu, Seng menulis permintaan tolong dirobekan kertas dan membawanya ke toilet. Di sanalah dia segera menaiki kloset berusaha untuk mengeluarkan kertas yang dia bawa. Tapi sayangnya semua jendela telah dikunci dan dilapisi tralis besi, membuat Seng sangat kesulitan. Gak lama kemudian karena berat kloset yang dia injak tiba-tiba rusak hingga membuatnya terjatuh. Scene pun berpindah ke beberapa bulan sebelumnya di mana kita diperlihatkan seorang model cantik yang baru aja dipecat dari pekerjaan karena sebuah poster iklan judi yang memakai foto dirinya. Hingga di suatu hari cewek cantik yang bernama Ana ini dipanggil oleh temannya untuk pergi ke hadapan An. Di hadapan mereka berdua, An meminta Ana untuk bekerja sebagai bandar judi di kantornya. Dan karena gaji yang begitu fantastis, tentu aja Ana yang butuh uang untuk perawatan dan juga jajan seblak langsung menyetujui permintaan An. 也没有她漂亮啊。喂喂喂喂喂，安娜，等很久吗？没有没有， Singkat cerita, anak dan cewek-cewek lain calon bandar judi pun dibawa oleh An ke suatu tempat. Alih-alih mendapat transportasi udara yang layak, mereka semua disusupkan oleh An menggunakan jalur darat layaknya imigran gelap. Seperti yang kita tahu, setibanya di kantor, Ana dan yang lain diberi arahan terlebih dulu dan disuruh mengumpulkan barang berharga mereka seperti handphone, paspor, uang, dan yang lain. Di hadapan Ana dan yang lain, Lu mengatakan kalau mereka ingin pulang, mereka harus mendapatkan atau mengumpulkan uang senilai 5 juta yen dari para korban. 你还要连续录6个小时啊！口干的时候拿来润一下。 Ternyata yang Ana lakukan bukanlah live melainkan sebuah tayangan ulang yang bisa mengatur permainan si pemain. Hal itu dilakukan agar membuat si pemain ketagihan dan terus memainkan permainan hingga akhirnya rungkat. Setelah menjadi ahli, di suatu hari Ana yang gak bisa menahan sakit di perut meninggalkan pekerjaannya dan pergi ke toilet. Dan dari sinilah awal mula Ana dan Seng bertemu. Gak berselang lama, Yanto yang mencari Ana menggedor-gedor pintu toilet. Mengetahui hal tersebut, Ana yang gak mau Seng ketahuan menyuruhnya untuk bersembunyi. Yanto langsung memberi Ana pelajaran karena mangkir dari pekerjaan. Tapi ternyata diam-diam dia menyukai Ana. Hal itu bisa dibuktikan karena Yanto yang tahu Ana lagi mengalami menstruasi memberi Ana beberapa pembalut dan meminta maaf. Di tengah percakapan mereka, Yanto yang mendengar suara keran bocor segera pergi untuk mengecek. Sementara itu di waktu yang sama, Seng yang ketakutan dengan terpaksa menelan robekan kertas yang telah dia buang ke dalam toilet. Beruntung sebelum hal buruk terjadi, Yanto yang memergoki Seng gak mengetahui kalau Seng baru aja menelan sebuah kertas.
Beberapa waktu kemudian di tempat lain seorang pemuda yang baru aja mengantarkan pacarnya tiba-tiba mendapat pesan dari judi online yang dikelola Lu. Tergiur dengan hadiah yang ditawarkan atau tawaran Max Win, pemuda ganteng bernama Tian ini malah memainkan permainan tersebut. Tanpa diduga Tian kini harus berhadapan dengan anak yang menjadi bandar. Permainan demi permainan mulai Tian nikmati hingga di suatu momen setelah mendapat keuntungan yang besar Tian segera berhenti bermain. Atas kemenangannya itu di hadapan teman-temannya, Tian mulai mendefinisikan cara untuk mengalahkan bandar dengan menaikkan taruhan. Ya, semacam ngasih pola-pola setan gitulah. Tian yakin jika mereka menaikkan taruhan terus-menerus mereka akan menang. Demi memberikan hadiah untuk sang pacar, Tian kembali bermain hingga kemudian... 推贷款方内幕消息， Sangat disayangkan karena nafsu dan mempertaruhkan semua chip Tian kalah telak dalam permainan itu. Mengetahui hal tersebut, dengan licik Seng mengirimkan sebuah pesan suara anak yang menyuruh Tian untuk bertaruh dalam permainan roulette. Tertarik dengan tawaran itu, merasa kagok belang borontok eker, Tian meminjam uang pada rentenir untuk memberi hadiah ulang tahun pacarnya yang bernama Song Yu. 可是我觉得太贵了，我还是退掉吧。 Di tengah obrolan mereka, Tian mendapat petunjuk dari Seng yang mengaku sebagai anak untuk memainkan permainan roulette. Dia pun segera mencari powerbank karena baterai ponselnya yang makin lowbat. Hingga sebelum permainan dimulai, Tian bisa memasang taruhan terlebih dulu dan memenangkan permainan. Keesokan harinya, tanpa diduga saat Tian lagi bekerja sembari menonton basket, dia tiba-tiba dihubungi oleh Ana untuk memainkan lotre sepak bola seperti siapa yang memasukkan gol pertama, menit berapa dia memasukkan gol, tebak skor, dan yang lain sebagainya. Melihat tawaran yang begitu menggiurkan, Tian pun segera depo untuk memulai permainan. 手头有点紧，阿天，下手能不能跟你预支3个月的薪资？ Tanpa diduga, atas saran dari Seng, Tian mengalami kerugian yang cukup banyak, dan untuk menutupi kerugiannya itu, Tian menyuruh orang-orang sekitar mendaftarkan dirinya ke situs judi milik Lu dengan kode referralnya. Saking ketagihan dalam berjudi, Tian menjual beberapa barang-barang mewahnya dan meminjam uang ke tetangga. 扫一下他能不能选我做怎么样好不好？同学，帮我下一次游戏，扫这个码。 Hingga di suatu hari, karena Tian udah tergila-gila dalam berjudi, gak bisa membayar hutang-hutang. Hal itu membuat para debt collector dan ibu-ibu arisan mengobrak-abrik rumah kedua orang tua Tian. 你这2天跟你借了好多钱。 Dikarenakan gak punya uang, para debt collector itu membawa Tian ke beberapa klinik untuk diambil darahnya dan dijual. Beruntung sebelum Tian tewas kehabisan darah, kedua orang tua Tian yang telah menjual beberapa lahan tanah keluarga melunasi hutang Tian. 钱我都凑够晒了，你还蛮应该放过我仔啊！ Tanpa diduga, bukannya kapok udah rungkat banyak, si tangkurak Tian malah makin menggila menggadaikan mobil Ford Mustang hadiah dari ayahnya senilai 300.000 yuan. Di waktu yang sama, sang ibu yang baru mendapati kalau Tian telah menghabiskan semua limit di kartu kreditnya menyuruh Song Yu untuk menjaga Tian. 要结束？我答应了叔叔阿姨的。 Singkat cerita, setelah bertemu, Tian menyuruh Song Yu untuk menyimpan nomor anak dan memasang taruhan. Pada kesempatan itu, Tian menyuruh Song Yu untuk bertaruh pada Korea Selatan 2-0 dengan taruhan 200.000 yuan. Setelah itu, Tian yang gak mau rugi memastikan Song Yu untuk bertaruh pada Jerman 100.000 yuan dengan skor 2-0. Secara mengejutkan, saat permainan berlangsung atas arahan dari Ana, Tian memenangkan permainan tersebut. Hal itu sontak membuat Tian begitu bangga sampai-sampai dia gak percaya dengan kemenangannya itu. Tapi di tengah kegembiraan, Tian mendapat kabar dari Song Yu kalau ternyata dia membatalkan taruhannya. Mendengar hal itu, tentu aja Tian yang udah melihat secercah cahaya di matanya seketika redup karena ulah Song Yu. 那是叔叔送你的生日礼物。备胎。
Keesokan harinya, karena demi mendapat untung banyak untuk menutupi semua hutang serta membayar kesalahan, Tian mengunjungi neneknya dengan nekat mencuri sebuah gelang giok milik sang nenek. Dari sinilah Tian mulai gelisah karena di satu sisi ingin berhenti bermain judi, tapi di sisi lain Tian ingin mengembalikan semua uang yang telah raib di gondol bandar. 翻了，呀爹翻了！ Di waktu yang sama, Song Yu yang gak mau kelakuan Tian semakin menggila melaporkan kejadian itu pada polisi. Mendapat laporan tersebut, kepala polisi yang bernama Zhao ini berkata akan segera melakukan penyelidikan. 一共抄送给了83个邮箱，其中82个都是发给字幕组的。有大关系，他们不怕底赢，就怕骗，然后放贷款，透露内幕消息，用输赢交替的方式。 Setelah mengalami kekalahan beruntun, Tian yang udah 2 hari nggak makan mengamuk mengurung ibunya di kamar. Di hadapan sang ibu sembari mengancam, Tian meminta sang ibu agar memberitahukan sandi berangkas sang ayah. Melihat hal itu, ibu Tian yang nggak mau anak semata wayangnya bunuh diri dengan terpaksa memberikan sandi berangkasnya. Tian nekat menggadai sertifikat rumah milik sang ayah dan kembali menghubungi anak. Wah, gila nih orang. Seketika Yanto menyuruh Seng untuk menggiring Tian pindah ke investasi di kripto. Hal itu Yanto lakukan agar uang yang mereka dapat nanti gak bisa terlacak oleh para polisi. Dan dengan sedikit bujuk rayu dari Ana, tanpa diduga Tian nurut untuk mengirim uang senilai 8 juta yuan atau senilai kurang lebih 17 miliar rupiah pada rekening kripto miliknya. Tapi ternyata iya, setelah mendapat uang tersebut, Lu yang telah memecah uang itu mentransfer ke berbagai rekening, menyuruh anak buahnya yang tersebar di berbagai penjuru negeri untuk menarik semua uang-uang itu. Di waktu yang sama, Song Yu dan kedua orang tua Tian yang khawatir dengan keadaan Tian segera pergi untuk mencarinya. Tanpa diduga, setelah semua uang-uang didapat, nomor HP Tian tiba-tiba diblokir oleh Lu. 怎么了？ Akhirnya gak lama kemudian Song Yu bersama kedua orang tuanya tiba di tempat Tian. Sadar jika dia telah ditipu dan mengecewakan orang-orang yang menyayanginya, tanpa diduga Tian yang udah putus asa memutuskan untuk bunuh diri. Sementara itu, di tempat lain, setelah berhasil mendapat keuntungan yang besar dari Tian, Lu bersama semua pegawai mengadakan sebuah acara perayaan besar-besaran. Tampak jelas raut wajah kelompok Lu sangat berbahagia, beda jauh dengan para korban, termasuk keluarga Tian yang telah rungkat, bersedih, putus asa karena telah mendapat kerugian yang besar. Tanpa memperdulikan para korban, Lu malah merayakan hari keberhasilan mereka. Germat gua mah asli. Ternyata walaupun Seng telah membantu Ana agar memenuhi janjinya untuk bisa pulang, Lu gak membiarkan hal itu terjadi dan malah menyuruh Ana untuk kembali menjadi bandar. Mendengar hal itu, tentu aja Ana tampak kecewa dengan kelakuan Lu. 那你还是要多帮我赚2000万啊。 Beberapa waktu kemudian karena keberhasilannya, Seng dinaikkan jabatan menjadi orang yang mengurus sistem keamanan. Di kamar barunya itulah Seng yang masih menyimpan selembar uang menuliskan nomor darurat SOS pada uang dolar itu. Singkat cerita, saat semua karyawan dibawa untuk jalan-jalan dalam mobil, Seng memberikan selembar dolar itu pada Ana. Mengerti maksud Seng, Ana pun mengatakan kalau dia akan membelanjakan uang itu.
好听，喜欢上帝。 Setibanya di tempat hiburan, Seng dan yang lain dipaksa berbahagia dan difoto oleh Yanto untuk dikirimkan ke keluarga mereka. Hingga di suatu momen saat makan siang, Ana yang akan meminta tolong pada si pelayan malah gak sengaja tertabrak oleh seorang pengunjung di sana. Melihat uang mereka terjatuh, Seng pun segera mengambil uang itu. 我要这个。今天睡地板。 Seminggu kemudian, karena Seng telah memprogram sistem komputer di sana dan gak membutuhkan bantuan karyawan yang menawarkan promosi lagi, Lu akhirnya mau dan bersedia memulangkan mereka yang di bagian divisi promosi. Tapi saat salah satu karyawan di sana yang bernama Jim berpamitan, Seng menitipkan lembaran dolar yang sebelumnya dia bawa di restoran. Di tengah perjalanan tanpa diduga, Yanto yang kehabisan rokok dan gak punya uang cash memeriksa satu persatu saku celana para karyawan. Sialnya Jim yang duduk tepat di belakang Yanto ketahuan menyimpan dolar pemberian dari Seng. Setelah membelanjakan uang itu, Yanto dipanggil kembali oleh kasir yang memperlihatkan kalau uang dolar yang Yanto berikan gak laku karena terdapat sebuah coretan. 安静啊！关一下，关一下，开会了，来这边。 Karena kesalahan itulah Lu mengumpulkan semua karyawan dan pada kesempatan itu setelah menyiksa Jim habis-habisan, Lu menyuruh mereka untuk mengaku siapa yang menulis nomor darurat SOS pada lembaran dolar. Melihat Jim yang terluka parah dan gak mau orang lain menjadi korban, Ana dan Seng langsung menyerahkan diri. 是我写的。 Atas kesalahan yang dianggap sangat fatal, Lu menyuruh anak buahnya untuk menyiksa mereka. Tampak jelas satu persatu kuku anak yang cantik dicopot oleh Yanto secara perlahan-lahan. Ngeri. Sedangkan Seng satu kakinya dipukuli terus-menerus sampai patah. Setelah memberi pelajaran pada mereka, tanpa diduga si tangkurak Lu menembak Jim saat itu juga. Dalam perjalanan pulang ke barak, Ana yang udah capek nekat melarikan diri melompat dari dalam bus. Beruntung walau seorang anak buah Lu mengejar, Ana bisa kabur dan melaporkan semua kejadian itu pada polisi. Tetapi secara gak disangka, para kepolisian di sana ternyata merupakan anak buah Lu dan mengetahui hal tersebut. Walaupun Ana udah bersusah payah melawan mereka, Ana tetap tertangkap dan gak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Opik datang ke kantor kepolisian untuk menjemput Ana. Alih-alih dibawa ke tempat peristirahatan, Ana dibawa ke sebuah pelabuhan untuk dimasukkan ke dalam karung diisi batu besar dan dilemparkan ke laut. Setelah merekam semua kejadian itu, Ana ternyata diangkat kembali ke permukaan. Secara mengejutkan, Yanto melakukan hal itu karena sangat menyayangi Ana. Pada kesempatan itu, Yanto mengembalikan paspor milik Ana dan menyuruhnya untuk pergi lalu memalsukan kematiannya. Beberapa waktu kemudian di lain tempat, Zhao menemui Song Yu untuk mendengar penjelasan lebih lanjut tentang peristiwa buruk yang menimpa Tian. Setelah mendengar semua penjelasan dari Song Yu, di tengah perjalanan mereka dikagetkan dengan orang-orang yang mempromosikan judi online dengan wajah Ana. Merasa ini ada kaitannya, Zhao segera mengerahkan beberapa pasukan untuk menggeledah kantor yang mempromosikan judi itu. Satu persatu akhirnya anak buah Lu berhasil ditangkap dan dari hasil penyelidikan, Zhao menemukan kata tolong dari percakapan Ana dan Tian sebelumnya. Saat Ana baru aja sampai di rumah sang ibu, dia segera dibawa ke hadapan Zhao oleh para polisi. Singkat cerita, setelah mendengar penjelasan dari Ana, Zhao yang udah merundingkan hal itu bersama para pimpinan polisi lain segera beroperasi untuk menangkap kelompok judi online Lu di markasnya. Nah, 他们4个和派对同一个。我们直接跟移民局合作，
他们有执法权，引渡出。 Pertama-tama Zhao dan tim khusus memata-matai kelompok Lu yang sering memesan roti lapis dari sebuah tempat makan. Setelah bisa bekerja sama dengan si penjual, Zhao mengirim sebuah pesan pada Seng melalui makanan yang dia terima. Ternyata pesan itu menyuruh Seng untuk menyalakan alarm darurat kebakaran. Dan benar aja, setelah alarm itu aktif, Zhao dan tim khusus yang menyamar menjadi petugas kebakaran langsung menyebar mengepung tempat itu. Jika kalian aneh melihat anak-anak kecil kok bisa berkeliaran di sana, setelah ditelusuri lebih lanjut, jadi ternyata markas kelompok Lu sebenarnya telah dipindahkan setelah memulangkan banyak karyawan sebelumnya dan kini menyatu dengan yayasan sekolah. Dan agar anak-anak di sana bisa dievakuasi terlebih dulu, dilakukanlah cara agar seakan-akan terjadi kebakaran. Atas hal itu, Lu yang mengetahui kalau para kepolisian memasuki markasnya melalui Ana sedikit kaget karena Ana masih hidup. Melihat tatapan Lu yang jahat, tiba-tiba Yanto langsung menyerang Lu. Mendapat serangan dari Yanto, Lu yang ternyata sepaham menyuruh Yanto untuk pergi ke ruangan kontrol menghapus semua rekaman kamera pengawas. Ternyata Lu juga sebenarnya punya hati nurani sama seperti manusia pada umumnya. Tapi karena perintah dari Chong, yaitu bos besar mereka, Lu mau nggak mau harus bertindak kejam. Mengetahui para polisi udah mengepung tempat itu, Lu menyuruh anak buahnya agar menghancurkan semua komputer yang mereka pakai. Kemudian Lu menemui Seng, memintanya untuk mengantar anaknya pada sang mantan istri. Setelah memberikan alamat, Lu menyimpan jam tangan mewahnya sebagai jaminan atau biaya sang anak melanjutkan pendidikannya nanti. Singkat cerita, setelah Zhao dan kepolisian berhasil meringkus Lu, Yanto dan kelompoknya, Seng datang ke sana meminta ponsel milik Lu. Hal itu Seng lakukan agar dia bisa membongkar seluruh kejahatan Lu, dan melihat Lu melemparkan ponselnya, Zhao segera berusaha untuk mengambil ponsel itu, tapi tiba-tiba karena kejadian itulah Yanto harus tewas di tangan para polisi. Kelompok Lu yang melihat hal tersebut sontak kaget dan berusaha untuk melarikan diri. Beruntung anak Lu berhasil selamat, sementara Seng akhirnya bertemu kembali dengan anak dan mau bekerja sama dengan polisi.手也被烧伤了，但是还能敲代码，就慢。 Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2022, Departemen Keamanan Publik telah menangkap total 1 juta lebih kasus judi online dan penipuan jaringan telekomunikasi, menangkap 1,5 juta lebih tersangka dan membekukan lebih dari 916 miliar yuan dana yang terlibat, yang secara efektif menjaga keamanan properti, hak serta kepentingan sah masyarakat. Mantap! Dan inilah beberapa dokumentasi asli penangkapan para bandar judi online, Brad. Tamat. Wah, relate banget ya dengan kehidupan sekarang. Nah, itu dia Brad, jika kalian masih bermain yang begituan dan berharap menang, please stoplah, jangan diteruskan ya. Relakan saja yang udah kalah, karena semakin dikejar maka kekalahan kalian akan semakin besar. Semua udah disetting dan intinya gak ada bandar yang mau rugi. Jadi mestinya kalau kalian masih manusia, catat ya, masih manusia, harusnya kalian sadar sih, apalagi jika udah nonton film ini fullnya. Yuk tonton yang fullnya, seru loh Brad.
Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.